Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel trading saham, channel membahas seputar saham yang ada di Indonesia. Untuk segmen video kali ini, kita akan bahas topik kita yang menarik ini ya. Kita akan bahas mengenai dari topik ini. Ya. Jadi ini tersangkanya ya, terbongkar ya, tersangka PTBA karena kasus ini dan gini strategi di sahamnya untuk besok. Ya, ini kita dapatkan informasi ini dari sini ya teman-teman ya, dari tempo.co.id ya, bahwa mantan direktur PT Bukit Asam ditetapkan tersangka ya. Ini ya, ini. EKUPN Veteran Yogyakarta, Mila Warma jalankan aksi korporasi. Ya ini Pak Milan ini ya kena ya. Intinya apa sih? Bahwa sampai TBA ini ya, dan ininya dana dari PTBA itu digunakan untuk mengakumulasi anak cabangnya. Ya, seperti itu. Sekitar 100 miliar. Ya. Kenapa kok bisa demikian? Lah ini kan biasanya kayak gini. Eh, realistis lah. Kalau misalkan teman kita atau usaha usaha yang tidak diitukan ya, itu dananya dipinjam ya untuk mengakumulasi saham perusahaan yang agak mau collab. Karena dia kekurangan modal ya, dia itu nggak terjun di TBK atau bursa saham ya, dia untuk mencari modalnya ya pakai orang terdekat. Nah ini ya dia pakai modal dari PTBA. Ini kalau gunakan dana tanpa sepengetahuan itu bisa dianggap korupsi ya, menyelewengkan atau apa ya, padahal niatnya itu baik ya untuk merekonstruksi atau memperbaiki laporan keuangannya ya, seperti itu dari perusahaan itu ya. Jadi inilah jawaban dari petinggi dari PTBA. Nah, ini langsung jadi tersangka ya, seperti itu. Ya, kayak gini. Ya. Padahal kan untuk sampai TBA kan dia dijaga ya, dijaga dalam artian pasarnya dia dijaga, terus produksinya juga dijaga dan ekspansinya juga dijaga. Jadi PTBA ini stabil ya untuk jangka panjang seperti itu. Karena ini saham milik BUMN. Ya tahu sendiri kalau BUMN itu bagaimana ya. Kalian bisa mengerti. Ya, kita akan ungkap semua ya mengenai dari apa terjadinya kasus PTBA ini akan mengaruhi dari harga saham PTBA. Lalu bagaimana kabar terkini mengenai dari saham PTBA, khususnya dari kabar terkini market makernya dan valuasi keuangan itu bagaimana, kita akan ungkap semuanya. Jadi untuk kalian jangan di skip ya video kali ini agar kalian itu tidak gagal paham. Dan untuk kalian ya, untuk investor pemula jangan di skip video kali ini ya, seperti itu. Sebelumnya disclaimer, kita akan menyarankan kalian untuk menjual atau membeli di suatu saham manapun, jadi keputusan menjual atau membeli dari tangan kalian masing-masing. Oke. Laporan keuangan sudah terpublish ya, kita harus fokus dulu dari total penjualan di saham PTBA ini. Ya, saham PTBA ini dari sisi penjualannya ini meningkat ya dari tahun kemarin ya. Yang tadinya 18,4 triliun kini naik menjadi 18,8 triliun. Ya, kalau kita tarik di tahun 2020 dia juga menaik cukup signifikan ya, hampir 100% ya kalau tarik. Namun kalau ini masih ada kenaikan. Dan net income-nya bagaimana Min? Nah, ini kalau kita bandingkan dari tahun lalu memang dia laba bersihnya nggak terlalu gede ya. Seperti itu, bahkan dia sekitar 30% dari tahun kemarin ya. Akhirnya dia agak tergerus ya, seperti itu. Namun kalau kita tarik dari tahun 2020 selama 3 tahun ini ya naiknya cukup signifikan, hampir 100%. Total aset, total liability masih oke lah. Ini ya, asetnya ada 46 triliun, penghasilnya 2,7 ya. Ini sekitar berapa persen? 50, ini cuma 2% ya. Kalau kita bulatkan ya sekitar berapa? 10% ya. Mas 10% ya. Seperti itu. Masih oke lah. Barnya juga oke, PBV-nya juga oke, valuasi masih murah ya, melihat dari kinerja laporan keuangannya.
Kenapa kok bisa murah Min? Ya, ini return equity-nya juga oke ya, return asetnya juga oke. Ya, walaupun dia agak menurun ya daripada tahun lalu, kalau kita tarik kinerjanya dari tahun 2020 ini masih oke kok, masih aman. Ya, jadi untuk siklus di saham-saham yang likuiditasnya sangat oke, fundamental cukup oke ya naiknya cukup tinggi terus naik turun seperti itu. Ya, ini ya dari laporan keuangannya dan mengenai dari ini ya, ini prestasinya dari saham PTP ini. Dia masuk di LQ45, JU juga masuk ya, ISI juga masuk, IDI 30 juga masuk. Ini ya untuk menjadi pertimbangan kalian kalau kalian mau investasi di saham PTP ini cukup oke ya, seperti itu. Kenapa cukup oke ya ini? Ya, ini adalah untuk mengukur kinerja perusahaan ya, seperti itu. Ini cukup oke kan? Ya. Secara daily untuk saham PTB ini adalah tipe saham untuk swing dan juga untuk invest. Jadi untuk trading di saham seperti ini itu jangan ya, nggak menarik ya. Kenapa? Karena volatilitasnya sangat kecil, volumenya cukup gede dan nilai transaksinya cukup gede. Ya kalian bisa trading ketika ada momentum, ketika nih ada transaksi gede ya kalian bisa trading kok ya. Ininya geraknya itu cepat secara volume dan nilai transaksi cukup gede ya. Biasanya itu jalan itu kalian bisa nebeng tuh, peng, langsung naik. Nanti kalian harus jual 1-3% untuk fast trade. Namun untuk saham seperti ini enggak recommended untuk swing, enggak recommended untuk fast trade. Ya baiknya untuk swing saja. Beli, simpan, beli lagi, simpan, akumulasi lagi di bawah. Seperti itu. Dan ini ya terbukti di saham PTB ini mayoritas diisi para retail ya, yang mana mereka ya memang ketika turun ya dia akumulasi, ketika turun ya akumulasi, ketika turun ya akumulasi ya seperti itu. Oke, ya ini dari saham PTBA. Oke, bagaimana Min untuk strategi di saham PTBA ini? Ya silahkan bisa masuk ya di hari Senin besok ya. Kalian bisa antri tunggu ya di harga 2.859 ya. Ini sudah terkoreksinya sudah terbatas ya dari saham PTB ini dan juga di harga 2.891. Kita akan membesarkan lagi ya. Ya ini. Di 2.859, 2.891 dan juga di 2.900 ya. Ini kalian untuk antri kalian ya untuk akumulasi di bawah pasang di situ saja. Untuk targetnya ada berapa Min di saham PTP ini di harga 3.000 ya dan juga di harga 3.070 ya. Untuk swing ya, untuk swing pendek ya mengenai dari saham PTPA ini. Dan untuk jangka panjangnya ada berapa Min? Ya di harga 3.890 serta di harga 4.069 ya mengenai dari saham PTPA ini. Ya, seperti itu. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan untuk kalian ya. Semoga channel ini bisa bermanfaat ya dan terima kasih juga bagi rekan-rekan yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus dan mohon maaf ya bagi para rekan kami yang sudah ngantri ya pengen masuk grup kami sejak 11 bulan yang lalu pengen masuk grup kami namun kami baru bikin grup ini sejak 5 bulan yang lalu. Kenapa kok baru bikin Min? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami. Ya setelah kami bikin grup ya kalian dapatkan manfaatnya. Ini manfaatnya ya. Kita juga harus melaporkan ya hasil kinerja tim kami ya. Laporan rekomendasi fast trade ya di bulan Agustus kemarin. Total ada 66 stok ya yang terdiri profitnya ada 49. Holdnya itu 1, stop lossnya itu 16 ya, win rate-nya sekitar 74%. Ya, jadi antara profit dan juga loss-nya banyak profitnya. Nah, jadi win rate-nya 74%. Ini agak menurun ya, biasalah daripada tahun dari bulan Agustus kemarin. Namun hasilnya tiap bulan kami masih profit. Dan bagaimana caranya Min untuk bisa gabung bersama tim Mimin nih? Trading saham ini diklik nanti kalian akan muncul menu seperti ini dan nanti kalian tinggal pencet tombol gabung dan nanti kalian bisa pilih nih rekomendasi cuan besok seharga 374.000 per bulan ya. Ingat per bulan ini bukan per minggu ya. Nanti kalian akan dapatkan rekomendasi saham yang pasti cuan untuk besok ya sekitar 1-8 emiten dan untuk target profit kami adalah 1-3% dan ada untuk stop lossnya 1-3. Silakan kalian bisa masuk. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup YouTube, kami juga ada inovasi ya ada di grup Telegram. Bagaimana cara masuknya? Trading saham ini diklik
deskripsi bawah ini diklik, nanti kalian masuk nih grup Telegram, ini ada linknya ya. Diklik saja, nanti ikuti prosedurnya, nanti kalian akan masuk di grup Telegram seperti ini. Ya, terus apa bedanya antara grup Telegram dan juga grup YouTube? Sama saja, cuman valuasinya lebih murah di Telegram. Kenapa kok bisa murah? Karena kami baru bikin sekitar 1 bulan yang lalu atas atensi atau masukan dari subscriber kami yang kesulitan untuk masuk di grup YouTube yang gaptek ya, seperti itu. Kita adakan untuk kalian. Ya, silakan bisa masuk ya, Anda saja. Dan untuk kalian yang ingin belajar ya, dibimbing kami ya, seperti itu, kelas investor pemula strategi pasti cuan kita akan dampingi kalian ya, seperti itu. Cara mengetahui bandar masuk, cara entry biar bisa cuan, terus analisa fundamental, analisa keuangan, analisa teknikal serta bandamologi kita akan adakan tanggal 25 September tahun 2023 ya, via Google Meet ya, seperti itu. Kita akan ungkap ya, seperti itu. Silahkan bisa masuk yang kemarin belum sempat masuk ya, daripada kalian itu loss 10 juta, 20 juta, 50 juta, bahkan ratusan juta, silahkan masuk saja ya, daripada kalian itu loss terus sedekah ke bandar ya. Mau sedekah ke masjid segitu nggak berani ya, sedekah ke pendidikan ya, atau bagi sama tetangga dan lain sebagainya nggak berani ya, namun kalau sedekah ke bandar berani. Cash loss ya. Ini ya, kita akan share ya pengalaman kami kenapa kok bisa bertahan di dunia pasar modal ya. Hampir berapa tahun nih? Kami mulai tahun 2016. Ini sudah berapa tahun ya? Kita nanti akan sharing semua untuk kalian yang notabene bahasa kita lebih sensitif ya, seperti itu, lebih sensitif, tidak secara umum yang di konten YouTube ini ya, seperti itu. Silakan bisa masuk ya. Ini ya, tanggal 25 September via Google Meet. Oke, kami tunggu ya untuk kalian ya. Terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.